A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Yaitu yang pertama ada mengembangkan dan mengomunikasikan strategi positioning atau pemosisian. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikir pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proporsi nilai yang berfokus pada pelanggan. Yang pertama, kerangka referensi kompetitif. Menentukan keanggotaan kategori produk atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Yang kedua, itu titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP. Titik perbedaan adalah atribut atau manfaat yang secara kuat dia diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Titik paritas adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Yang kedua, perbandingan titik paritas dan titik perbedaan. Agar penawaran dapat mencapai titik paritas atau POP, pada atribut atau manfaat tertentu harus ada cukup. Banyak konsumen yang meyakini bahwa merek itu cukup baik. Pada dimensi itu, seringkali kunci positioning bukanlah semata-mata mencapai titik perbedaan atau POD, seperti mencapai titik paritas. Yang ketiga ada menetapkan keanggotaan kategori pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Ada 3 cara utama mengekspresikan keanggotaan merek. Yang pertama itu mengumumkan manfaat kategori, yang kedua itu membandingkan dengan contoh, yang ketiga itu bergantung pada penggambar. Selanjutnya ada 4 memilih POP dan POD. Dalam memilih titik perbedaan adalah bahwa konsumen menginginkan POD dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk mengantarkannya. Pemasar harus memutuskan pada titik apa pemasar akan menetapkan titik perbedaan merek. Selanjutnya yang kelima ada menciptakan POP dan POD. Salah satu kesulitan dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut atau manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkorelasi negatif. Selanjutnya ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah upaya perusahaan menciptakan keunggulan yang seharusnya bernilai bagi pelanggan. Bentuk-bentuk diferensiasi merek antara lain: 1. Diferensiasi personal, 2. Diferensiasi saluran, 3. Diferensiasi citra image. B. Strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. 1. Produk mempunyai usia yang jelas. 2. Penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. 3. Laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. 4. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur. Jadi kesimpulannya adalah positioning merek bertujuan menempatkan merek secara jelas di benak konsumen dengan memahami kerangka referensi kompetitif serta menyeimbangkan titik paritas atau POP dan titik perbedaan atau POD. POP diperlukan agar merek layak dipertimbangkan sementara POD menjadi sumber keunggulan yang membedakan dari pesaing. Penetapan keanggotaan kategori perlu dilakukan sebelum menonjolkan keunggulan. Dan diferensiasi dapat dibangun melalui personel, saluran, atau citra.
Selain itu, strategi pemasaran harus selalu disesuaikan dengan tahap siklus hidup produk karena setiap tahap memiliki tantangan dan peluang yang berbeda.